Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya, Friska HD. Perkenalkan, nama saya Friska Karunia, dan ini video pertama saya di YouTube. Pada video pertama saya ini, saya akan membahas tentang cara install Linux Ubuntu pada VirtualBox. Sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah Windows 10. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka dulu VirtualBox. Jika teman-teman tidak memiliki VirtualBox atau belum install, teman-teman bisa install dari link video di bawah. Oke. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah memilikinya. Langkah pertama, kita klik New. Nah, di sini sudah muncul name and operating system. Teman-teman bisa beri nama, terserah teman-teman ya, tapi diusahakan agar nama depannya adalah Ubuntu. Teman-teman bisa kasih nama belakangnya terserah, kalau nama teman-teman atau angka atau bitnya. Kalau saya 64 aja. Di sini sudah otomatis Linux. Oke, kita next. Rekam nggak ya? Rekam. Nah, memory size. Di sini teman-teman bisa mengatur seberapa besar memori yang ingin teman-teman gunakan. Kalau saya ikuti aja ini. Lalu next. Pada hard disk, kalian bisa centang create a virtual hard disk now. Lalu create. Di sini kita pilih VHD atau virtual hard disk. Lalu next. Pada storage on physical hard disk, teman-teman bisa pilih dynamical allocated. Lalu next. Jika sudah seperti ini, lalu teman-teman klik start. Lalu muncul seperti ini. Kita cari dulu choose a virtual optical disk. Kita cari Ubuntu yang sudah kita install. Dimana saya nyimpannya, lupa lagi. Nah, Ubuntu yang saya gunakan ada Ubuntu 16.04. Lalu kita open, start. Kita tunggu. Di sini kita disuruh memilih bahasa. Nah, lalu kita tampilan seperti ini. Install Ubuntu. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Nah, lalu muncul seperti ini teman-teman, preparing to install. Kita centang itu, lalu continue. Installation type, kita contreng erase disk and install Ubuntu. Lalu kita install now. Continue. Di sini kita disuruh memilih zona waktu. Kita pilih Jakarta. Nah, Indonesia time. Lalu continue. Lalu muncul keyboard layout. Kita pilih English. Lalu kita continue lagi teman-teman. Ini kita disuruh mengatur mulai dari nama komputernya, password. Kita pilih dulu nama. Friska VirtualBox.
lalu passwordnya kita isi sesuai keinginan kalian aja ya, terserah kalian. Apa ya, udah. Lalu continue. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu aja. Ini memakan waktu cukup lama. Kita skip aja. Masih proses teman-teman, kita tunggu aja. Masih proses teman-teman. Memakan waktu cukup lama sih. Jadi selagi install, teman-teman bisa makan, minum, atau makan cemilan ya. Masih installing sistem. Nah, lalu kita restart teman-teman. Kita tunggu. Kita masukkan password tadi teman-teman. Enter. Maklum agak lemot, laptop saya kentang. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti sudah berhasil terinstall teman-teman. Karena Ubuntu-nya sudah terinstall, setelah ini saya akan menjelaskan tentang proses mount partisi. Apa sih mount partisi itu? Mount partisi itu adalah menambahkan atau menggabungkan partisi lain di luar partisi yang sudah ada di komputer Anda, seperti hard disk, PSP, VirtualBox ini, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu kita cari dulu terminal, lalu kita klik terminal. Kalau sudah muncul jendela terminalnya, kalian ketikkan mount, lalu enter. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Kalau sudah begini, lalu kita ketikkan df-h. Oke. Lalu enter. Perintah df-h ini digunakan untuk melihat mounted, partition, dan free. Lalu langkah berikutnya kita ketikkan fdisk, lalu enter. Perintah fdisk ini digunakan untuk melihat dan membuat partisi serta text mode. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan gparted. Perintah gparted ini digunakan untuk melihat dan membuat partisi serta grafik mode. Lalu kita tekan enter. Dan untuk perintah terakhir kita menggunakan user. Kita ketikkan user, lalu enter. Nah, perintah user ini digunakan untuk melihat akses partisi user. Nah, itu tadi adalah perintah-perintah Windows terkait dengan mount partisi. Selanjutnya kita akan melakukan perintah run level. Apa sih run level itu? Run level itu adalah perintah yang digunakan untuk melihat gambaran untuk sistem operasi kita. Kita dapat mencari tahu sistem operasi kita berada pada run level berapa. Untuk mengetahui sistem operasi kita berada pada run level keberapa, kita ketikkan run level, lalu kita enter.
Di situ ada keterangan bahwa run level saya sedang berada di urutan kelima. Itu berarti run level saya termasuk ke multi-user mode when display manage as well as mode. Kalau teman-teman ingin pindah run level dari run level 1 ke run level lainnya, kalian bisa mengetikkan init, lalu kalian bisa ketikkan kalian mau pindah ke run level berapa. Contohnya kalau saya mau pindah ke run level 2, tidak bisa ya, coba init ke 1. Langkah berikutnya kalian ketikkan sudo init 1 atau init keberapa pun itu, maka akan muncul password. Kalian ketikkan saja password yang telah kalian atur sebelumnya, lalu enter. Nah, dia memulai lagi teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang file management. Pertama, saya ingin melihat file sistem standar. Caranya adalah kita klik ls min l lalu kasih slash, lalu kita enter. Nah, sudah muncul tampilannya teman-teman. Inilah tampilan dari file sistem standarnya. Nah, selanjutnya saya akan posisi dari direktori kita. Caranya adalah kita ketik dbd lalu kita enter. Sudah muncul tampilannya sekarang. Dan untuk melihat isi direktori kita saat ini, kita bisa mengetikkan ls lalu enter. Sudah muncul teman-teman. Isi direktori kita saat ini ada desktop, download, musik, public, sampai templates. Kalau kalian ingin melihat opsi lebih lengkapnya, kalian bisa ketikkan ls min l lalu enter. Nah, tampilan detailnya setelah muncul. Nah, kalau teman-teman ingin melihat opsi besarnya size, teman-teman bisa menggunakan atau ketikkan ls min lalu enter. Nah, sudah muncul size-nya. Kalau teman-teman ingin melihat opsi-opsi lain dari perintah ls, teman-teman bisa ketikkan man spasi ls lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa menekan H untuk help atau menekan key untuk keluar. Kita klik key. Nah, maka dia kembali lagi. Karena key itu keluar, berarti kita tadi keluar dari tampilan sebelumnya. Kalau teman-teman ingin menampilkan semua opsi dari direktori kita, teman-teman bisa ketikkan ls min lisa lalu enter. Nah, ini opsi lengkapnya. Ini adalah semua informasi yang terkandung di dalam direktori kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang navigasi direktori. Jika teman-teman ingin melihat posisi di atas direktori kita, teman-teman bisa ketikkan cd dan nama direktorinya, misalnya home, dan ternyata tidak ada file direktori lainnya di home. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat direktori. Teman-teman ketikkan mkdir, lalu di belakangnya kalian bisa isi direktori apa yang mau kalian buka. Contohnya saja nih ya, latihan 2.
tidak bisa teman-teman. Ketikkan mkdir, contohnya latihan 1, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau teman-teman mau membuka dua direktori secara langsung, maka teman-teman ketikkan, teman-teman tinggal tambahkan saja di mkdir tadi, tambahkan latihan 2 dan 3 atau latihan keberapapun itu, maka akan muncul lagi tampilan seperti ini. Jika teman-teman ingin melihat isi dari latihan 2 atau dari project yang kalian isikan di sini, kalian ketikkan saja latihan 2 / apa yang ada di dalam latihan 2 tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini lagi. Dan jika ingin membukanya, teman-teman ketikkan ls -a lalu enter, maka akan muncul seperti ini. Baiklah teman-teman, jika teman-teman ingin menghapus direktori, teman-teman bisa ketikkan rm dir, lalu nama direktori yang ingin dihapus, misalnya latihan 2, lalu enter. Nah, jika tampilan seperti ini muncul, ini terjadi karena latihan 2 ini sudah kosong. Kalau jika latihan 2 ini tidak kosong atau memiliki isi, maka tampilannya tidak akan seperti ini teman-teman. Baiklah, cara berikutnya yaitu jika teman-teman ingin membuat sebuah file baru, teman-teman bisa ketikkan echo, lalu isinya misalnya hello world. Hello world. Jangan lupa di belakangnya teman-teman kasih, atau teman-teman bisa ketikkan rm -rf, lalu nama direktorinya, misalnya latihan 2, enter, maka terhapus. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati menggunakan opsi rm -rf ini. Jika teman-teman memberi slash pada belakang rf, lalu teman enter, maka itu dapat menghapus semua file yang ada. Jadi teman harus hati-hati dalam menggunakan opsi rm -rf. Lalu jika teman-teman ingin membuat sebuah file baru, teman-teman bisa ketik echo, lalu isi dari filenya hello world, misalnya hello world. Nah, jangan lupa ini sudah terbuat teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat file yang baru teman buat, teman-teman bisa ketikkan chat my file. My file ini nama dari file yang kita buat tadi, lalu enter. Lihat, sudah muncul. Berarti teman-teman telah berhasil membuat file baru. Dan jika teman-teman ingin membuat sebuah file kosong atau blank file, teman-teman ketikkan touch, nama filenya misalnya myfile2.txt, maka terbuat kosong. Teman-teman buka pasti isinya tetap kosong karena memang file ini khusus untuk blank file. Dan jika teman-teman ingin menghapus file tersebut, teman-teman bisa ketikkan rm, lalu nama filenya misalnya myfile2.txt. rm di sini berarti remove. Coba enter. Nah, maka sudah terhapus teman-teman. Sekarang
saya akan menjelaskan tentang manajemen proses. Manajemen proses tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, info prosesor, memori, dan kernel. Yang kedua, monitoring proses. Yang ketiga, kill proses. Dan yang terakhir adalah foreground dan end background. Langsung saja kita bahas yang pertama dulu, yaitu info prosesor, memori, dan kernel. Untuk melihat info prosesor, teman-teman bisa ketikkan cat spasi slash, jangan lupa kasih slash, lalu proc. Proc di sini sama dengan prosesor, lalu CPU info. Enter. Nah, sudah muncul teman-teman. Teman-teman bisa scroll aja ke atas ke bawah untuk baca lebih lanjut. Ini adalah info dari prosesor. Dan berikutnya kita akan melihat info memori. Caranya dengan ketik cat spasi slash proc slash meminfo. Meminfo di sini adalah memori info. Lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ini info lengkapnya, mulai dari total memori, memori bebas, memori tersedia, dan yang lainnya. Lalu berikutnya kita akan melihat info kernel dengan cara uname, ketikkan uname spasi -a, lalu enter. Nah, di sini adalah info kernelnya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan berikutnya kita akan melihat info hardware dengan cara ketik dmesk garis tegak lalu less, enter. Nah, ini masih panjang teman-teman. Teman-teman scroll aja ke bawah sampai ada kalimat N. Pokoknya ini jauh di bawah banget. Oke, kita skip aja teman-teman. Yang berikutnya, yang kedua kita akan membahas tentang monitoring proses dari manajemen proses. Caranya adalah dengan mengetikkan PS. PS di sini berarti monitoring proses, lalu enter. Nah, maka terlihat PID ini adalah identitas, yang TT ini saya kurang tahu juga apa penjelasannya. Teman-teman bisa cari aja di Google. Time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Lalu CMD ini adalah komennya yang sedang berjalan teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu kill process. Di sini akan dijelaskan dari gambar PPT aja ya teman-teman. Ini sekilas dari materi kill process, teman-teman bisa baca. Ini dia teman-teman, silakan dibaca dulu. Dan ini sekilas materi dari proses foreground. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini penjelasan singkatnya. Contoh proses foregroundnya. Ubah foreground ke background. Bisa teman-teman pelajari di rumah. Itu tadi sedikit materi singkat dari saya tentang kill process, foreground, dan background. Dan sekarang jika teman-teman ingin melihat seluruh proses yang sedang aktif, teman-teman bisa ketikkan PS spasi A lalu enter. Nah, ini adalah proses yang sedang berjalan saat ini teman-teman. Teman-teman bisa baca. Dan jika teman-teman ingin melihat proses aktif dari seluruh user, teman-teman tinggal ketikkan PS lalu AU lalu enter. Nah,
persen CPU, persen memori. Ini sudah terpampang di sini teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melihat semua proses aktif user maupun non-GY, teman-teman bisa ketikkan PS lalu AUX enter. Panjang, teman-teman bisa baca aja, teman-teman bisa scroll atas. Banyak banget kan, teman-teman bisa scroll baca-baca gitu. Oke teman-teman, sekian materi tentang manajemen proses. Oh ya, dan saya akan menampilkan materi terakhir, yaitu materi tentang hak akses. Apa sih hak akses itu? Hak akses tersendiri adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan suatu objek. Maksudnya di sini adalah siapa, melakukan apa, dan terhadap apa. Oke, saya akan menampilkan sekilas materi tentang hak akses. Nah, ini pengertian dari hak akses. Manfaat dari hak akses yaitu melarang user untuk membaca atau melihat isi file tertentu. Yang kedua, melarang user untuk memodifikasi isi file tertentu. Yang ketiga, melarang user untuk menjalankan atau mengeksekusi file tertentu. Yang keempat, melarang user untuk masuk dan melihat isi direktori tertentu. Dan yang terakhir yaitu melarang user untuk menghapus file direktori tertentu. Dan ini membaca hak akses. Teman-teman bisa pelajari sendiri apa itu membaca hak akses. Hak akses pada direktori bisa dipelajari teman-teman. Hak akses pada file, hak akses file dan direktori, dan di sini ada quiz yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan di rumah. Dan di sini ada formulasi hak akses, bisa teman-teman baca sendiri ya, dan bisa teman-teman pelajari. Hak akses ekstra ada 3 di sini teman-teman, yaitu SUID atau Set User ID, yang kedua SGID atau Set Group ID, dan yang terakhir Sticky Bit. Ini adalah posisi hak akses ekstra, User Must atau You Must, dan yang terakhir yaitu merubah You Must. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang cara install Linux Ubuntu di VirtualBox. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman dapat mengerti tentang video dan apa yang saya jelaskan tadi. Oh iya, jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.